Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Eskom semuanya, bersama saya yang akan mengisi materi struktur data. Pada video-video sebelumnya tentang karakteristik struktur data bisa dilihat, bisa direview teman-teman. Nah, di sana adalah tujuan kita membuat apa, terus kemudian bagaimana alur dari struktur data dan apa saja yang akan dipelajari. Nah, masuk kepada menu atau modul selanjutnya yaitu tentang linked list, maka saya akan menjelaskan bagaimana histori linked list dan bagaimana penerapannya. Jangan kemana-mana, yuk kita mari ke materi. Pertama, History of List. Dikembangkan pada tahun 1955 sampai 6 oleh Alan Newell, Shaw, Hybrid, Simon, dan sebagai struktur data utama untuk bahasa Information Processing Language atau APL. Nah, dibuat untuk mengembangkan program Artificial Intelligence. Tentu saja kalau misalkan kita berbicara Artificial Intelligence, saat ini sedang digandrungi oleh beberapa peneliti tentang Artificial Intelligence. Contoh sederhananya Artificial Intelligence adalah kecanggihan di handphone kita. Semakin mahal handphone kita, maka Artificial Intelligence semakin bagus. Nah, tentu saja ada harga dan ada rupa itu. Nah, selanjutnya yaitu masih di History of Single List. Single list. Nah, single list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis dan terbatas. Linked list sering disebut sebagai senarai berantai. Nah, linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menepati alokasi memori secara dinamis, biasanya berupa struct yang terdiri dari beberapa field. Nah, artinya nanti yang pada pertemuan sebelumnya atau tentang pokok sebelumnya bahwa single linked list ini nanti akan terhubung antara node 1, node 2, node 3, dan node 4. Nah, seperti itu. Seperti kalau misalkan teman-teman goyangkan itu seperti kereta api. Kalau kereta api itu kan saling tersambung. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana perbandingan array dan list? Sudah saya contohkan kemarin bahwa di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya bahwa list ini bisa dicontohkan seperti array. Nah, alurnya sama seperti array. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya di sini. Secara array dan linked list itu, array itu statis dan linked list itu adalah dinamis. Nah, kemudian cara penambahan penghapusan data di array itu dibatasin. Kalau kita bicara array itu kan tergantung settingan kita. Settingan kita kalau misalkan ada 5 berarti dia ada datanya ada 5. Tapi kalau linked list itu tidak dibatasi. Nah, itu penambahan dan penghapusan data tidak terbatasi. Artinya kalau misalkan array itu disetting di awal 5 ya udah 5. Nah, kalau linked list mau ditambah 100 juga bisa. Nah, terus kemudian cara pengaksesannya dia di array itu random access, bisa diakses dari misalkan urutan ke-1, langsung ke urutan ke-5, atau balik lagi ke root 2, balik lagi ke 4, itu random. Tapi secara akses di list itu sekuensial, artinya berurutan. Dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, sesuai dengan algoritma atau teori di linked list tersebut. Terus kemudian penghapusan array tidak mungkin. Nah, tidak pernah dilakukan. Tapi kalau penghapusan di linked list itu sangat mudah. Nanti ada teorinya di bawah bagaimana cara menghapus sebuah linked list. Nah, itu teman-teman semua. Lalu, history single list, node dialokasikan secara dinamik. Tipe datanya adalah node atau struct. Terus kemudian jumlah pointernya pengait itu ada 2. Pertama, single linked list dan double linked list, serta multiple. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini linked list. Yang sudah saya contohkan di awal bahwa single linked list itu atau linked list itu tiap elemen terdiri dari 2 bagian, yaitu sebuah data dan sebuah pointer. Perhatikan di slide. Data itu berwarna kotak putih dan pointer berwarna abu-abu. Nul itu adalah yang
sama dengan. Nah, lalu bagaimana jalur berjalannya? Pertama di sini ada head, terus kemudian ini elemen ini disebut dengan node. Ini perhatikan teman-teman, di sini ada node 1, 2, 3, 4 kotak. Satu kotak atau satu elemen itu terdiri dari kotak putih, isinya data atau value. Terus kemudian ada pointer. Pointer itu yang berwarna abu-abu. Nah, itu disebut dengan node atau elemen. Terdiri dari itu, berarti kita memiliki 4 elemen. Elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat. Oke ya teman-teman, perhatikan, kita memiliki 4 elemen. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana berjalan sebuah single linked list? Pertama adalah pastikan memiliki kepala atau head. Nah, ini headnya ada di sini. Head. Si head itu akan mengakses ke pointer. Pointer berapa yang akan saya tuju? Karena di sequential di list itu adalah berurutan, maka yang diambil adalah list pertama atau elemen pertama. Maka di sini tunjukin ke data. Tetapi yang disimpan adalah, yang diakses adalah pointernya, bukan kotak value-nya. Ingat teman-teman, yang di kotak value itu tidak bisa diakses oleh sebuah head atau pointernya. Yang disimpan adalah pointer pertama, berarti ini elemen 1. Misalkan saya ini kotak A1, ini A2, ini A3, ini A4. Nah, yang disimpan datanya adalah pointer nomor urutnya. Ini nomor urutnya berapa sih? Oh, nomor urutnya A1, berarti yang diakses pointer A1. A1 itu memiliki nilai, saya asumsikan nilainya adalah 10, 20, 30, dan 40. Oke? Berarti ketika saya mau jalan di head, berarti saya ada feeling, oh ini saya menuju ke A1. Berarti di otaknya sudah memiliki A1. Berarti dia menuju ke A1. Nah, ketika di posisi A1, berapa nilai value-nya? Nilai value-nya adalah 10. Yang tadi saya contohkan. 10. Lalu bagaimana untuk ke ke elemen selanjutnya atau ke pointer selanjutnya? Di A1 dia sudah menyimpan data untuk tujuan lanjutnya. Berarti di otak saya atau di otak A1 ini, di penyimpan 1, itu saya memiliki data A2, sudah tersimpan pointernya. Nah, maka yang dituju ke pointer selanjutnya yaitu A2. A2 ini sini, ini A2. Lalu berapa value-nya? Yang tadi saya contohkan value-nya adalah 20. Berarti di sini nilainya 20. Kotak putih, ingat sekali lagi teman-teman semua, kotak putih adalah value atau datanya. Nah, yang diakses sekali lagi bukan pointernya, tapi bukan datanya, tapi pointernya. Berarti saya posisinya di A2. Berarti untuk ke next, berarti saya punya data A3. Saya sudah menyimpan data A3 di A2. Nah, karena saya akan lanjutnya di A3 kan. Nah, setelah itu saya akan menuju ke A3. Berarti udah loncat nih, saya ke A3. Nah, terus kemudian berapa value-nya? Value-nya adalah 30. Nah, berarti di dalam otak tersebut, ketika next, itu sudah tersimpan A4. Karena selanjutnya adalah A4 pointernya. Kita menuju pointer A4 atau elemen A4. Nah, terakhir A4. Nah, datanya berapa? 40 saya contohkan. Lalu A4 menyimpan data next enggak? Enggak, karena dia node terakhir atau elemen terakhir. Dia tidak menyimpan sebuah node, maka di situ sebagai tanda null. Artinya dia tidak bisa diakses ke selanjutnya. Artinya sudah sampai finish di poin atau elemen keempat. Nah, itu alur dari sebuah single linked list. Ini dasar konsep dari sebuah single linked list. Nah, terus kemudian dia akan berurutan dari 1, 2, 3, dan 4 tadi kotaknya, itu yang diakses adalah pointernya. Nah, ketika di akhir dia tidak bisa mengakses ke next selanjutnya. Maka di situ akan tersimpan sebagai null. Artinya terakhir tidak ada lanjutan. Oke, ini konsep sebuah single linked list atau linked list. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe video ini. Semoga bermanfaat.
Kita lanjut. Di dalam operasi ini ada operasi insert, ada add, ada insert, ada update, ada delete. Nah, oke. Jangan lupa video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.